Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan Yesus yang selalu beserta kita, Immanuel dalam segala keadaan, yang menopang kita sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, yang sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tapi dengan kuasa dan kekuatan-Mu kami dimampukan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 1-3. Tertulis demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sengketa apa yang paling banyak terjadi di dunia ini? Sengketa yang paling banyak adalah sengketa tanah dan sengketa perbatasan. Ada banyak negara yang sedang bersengketa. Di antaranya adalah India dan Pakistan yang memperebutkan wilayah Kashmir. Juga Laut Cina Selatan yang diperebutkan oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Dan bukan hanya dalam level negara saja, dalam level antar sesama saja, banyak terjadi sengketa mengenai tanah dan batas-batas tanah. Ada keluarga yang bersengketa atas tanah warisan. Ada keluarga yang bersengketa hanya karena batas rumah. Tapi ada orang-orang yang tidak mau bersengketa, bahkan membiarkan tanahnya dimiliki oleh umum, supaya bermanfaat bagi banyak orang, dan hidupnya secara pribadi mengalami kedamaian. Dalam ayat ini firman Tuhan berbicara tentang sengketa dan pertengkaran yang terjadi, bahkan di kalangan orang-orang yang sudah percaya. Seringkali saudara kita yang sudah beriman masih perlu diproses untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tabiat-tabiat kita masih tabiat yang lama, dan kita tidak memiliki hikmat untuk meresponi keadaan. Itu sebabnya firman Tuhan menegur melalui Rasul Yakobus agar setiap orang percaya menjaga dirinya, membersihkan hatinya dari segala iri hati dan hawa nafsu, supaya terhindar dari segala sengketa dan pertengkaran. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa kita punya ambisi yang tersembunyi, atau ambisi yang begitu mudah nampak. Kita menginginkan sesuatu hal, kita mengejarnya, dan kita berusaha melakukan apapun untuk mendapatkannya. Itu sebabnya kita menyingkirkan orang lain. Kita berusaha mengeliminasi sesama kita. Bahkan kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Kita bertengkar, kita berkelahi. Kita melakukan cara-cara kotor untuk menyingkirkan orang lain demi tercapainya tujuan kita. Sikap yang demikian, saudara, tidak seharusnya ada pada kita. Firman Tuhan berbicara supaya kita menyingkirkan segala iri hati dan hawa nafsu, semua ambisi duniawi yang membuat kita menghalalkan segala cara dan yang menimbulkan pertengkaran dan sengketa. Sumber konflik dan pertengkaran dalam hidup umumnya adalah berasal dari hati. Hati kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan dan berbagai ambisi yang ingin kita capai. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk kita senantiasa sabar, mengandalkan Tuhan,
membuang segala iri hati, supaya ada kedamaian selalu dalam kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang kita inginkan, berdoalah, minta kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Berdoalah seturut dengan kehendak Tuhan, bukan doa yang dimotivasi oleh keinginan hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki rencana, keinginan dan kehendak, asalkan keinginan, kehendak dan rencana itu selaras dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini kehidupan kita diwarnai dengan sengketa, pertengkaran, bertengkar dengan sesama, bertengkar bahkan dalam keluarga karena hal-hal yang kita inginkan, bertengkar karena iri hati, bertengkar karena berbagai hawa nafsu duniawi? Mari koreksi kembali diri kita, saudara. Minta Tuhan menolong kita memiliki hati yang senantiasa bersih dari semua keinginan dan ambisi hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi dengan kedamaian, sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki kehidupan yang bersih di hadapan-Mu. Terlebih khusus supaya hati kami bebas dari segala iri hati, ambisi dan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ada pertengkaran, ada sengketa dalam kehidupan kami. Ada perselisihan, ada permusuhan, ada persaingan yang tidak sehat. Tolong kami, ampuni kami Tuhan, dan pimpin kami supaya kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati kami. Tuhan sanggup melimpahi kami dengan kebaikan demi kebaikan. Tuhan sanggup membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, ketenangan dan damai sejahtera. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami gangguan kuasa kegelapan, yang setiap hari diganggu oleh kuasa setan. Saat ini kuasa Tuhan melepaskan dan memberikan kemenangan. Setiap kuasa iblis dikalahkan, kuasa kegelapan dihancurkan, dan hanya kuasa Tuhan saja yang melingkupi, menaungi setiap kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat ya Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya doa kami ini Tuhan mengerti dan Tuhan akan mengerjakan jauh melebihi apa yang kami doakan dan apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.